Istri anggota militer turun untuk membuang sampah. Tapi dia tak sengaja bertemu suaminya yang telah menjadi tentara selama 3 tahun dan belum pulang. Tapi suaminya melihat dia seperti orang bodoh. Dia terus-menerus mengulangi namanya. Melihat suaminya mengambil makanan dari sampah, air mata perempuan langsung jatuh. Dia tidak bisa menahan kerinduannya terhadap suaminya lagi. Tepat 3 tahun yang lalu, perempuan itu mengenakan gaun pengantin untuk bertemu dengan pacarnya yang menjadi tentara. Tapi dia dicegah untuk masuk, hanya karena laki-laki itu menerima perintah dari atasannya untuk segera menuju garis depan. Tapi hari ini adalah hari pertunangan mereka, dan kesadaran seorang prajurit membuat laki-laki itu meninggalkan keluarga kecil untuk kebaikan semua. Ditambah dengan pergi untuk hidup dan mati. Dia takut membuat perempuan itu khawatir. Maka, dia dengan tegas memutuskan untuk putus. Tetapi perempuan itu langsung mencari di tubuhnya, dan menemukan cincin yang telah disiapkan. Memakainya tanpa ragu-ragu di tangannya sendiri. Aku memberitahumu, Xiao Zhenyu. Dalam kehidupan ini, aku hanya akan menikah denganmu. Melihat wanita itu mengenakan cincin, pria itu sedikit ragu. Namun saat wanita itu mencoba merayu dia sekali lagi, perintah yang dipicu terdengar. Berangkat. 1, 2, 3, 4, Zhenyu. Aku menunggumu. Pria itu segera tiba di perbatasan untuk melawan serangan suku asing. Namun tak disangka, di saat kemenangan akhirnya, dia diserang dari belakang oleh pengkhianat. Sejak itu, dia tergelincir dari tebing dan menghilang. Ibunya pria itu marah setelah mengetahui hal tersebut. Namun selama beberapa tahun, dia tidak pernah melihat jenazah putranya. Dia yakin anaknya masih hidup. Maka, dia segera mengeluarkan permintaan hadiah sejumlah 10 miliar untuk mencari anaknya. Dengan nama keluarga Xiao, jumlah hadiah ditambah menjadi 10 miliar. Meskipun harus menyisir seluruh negeri, saya ingin menemukannya juga. Putraku, Xiao Zhenyu. Ya, dan di pihak wanita ini, dia juga dengan sabar menunggu pria itu selama 3 tahun untuk pulang dan menikahinya. Bahkan dia tidak ragu untuk bertengkar dengan orang tuanya dan pergi meninggalkan rumah. Untungnya, pria itu selamat dari musibah dan kembali ke perkotaan. Dia masih mencari makanan dari sampah dan wanita menemukannya. Namun yang datang adalah seorang bodoh yang tidak bisa bicara dengan jelas. Namun wanita itu tidak pernah menyerah pada suaminya. Dia terus mencari dokter terkenal untuk mengobati pria itu. Namun dokter memberitahunya, biaya pengobatannya jutaan. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan pria itu, tubuh kecil wanita langsung pergi bekerja di situs konstruksi. Namun meskipun dia berusaha keras, masih tidak mencukupi 1 juta untuk biaya pengobatan. Maka wanita itu memutuskan kembali ke rumah orang tua untuk meminta bantuan. Namun di perjalanan pulang, dia melihat sesuatu yang membuatnya menangis. Sudah larut malam. Ayo pulang. Cari satu lagi. Lihat apakah masih ada barang bekas yang berharga. Dijual lebih banyak uang. Bisa membantu lebih banyak anak perempuan. Aku bilang kamu, tua sekali. Benar-benar mulut pedas hati lembut. Padahal dia sendiri merasa kasihan pada putrinya sendiri. Bahkan selalu menghadapi wajah cemberut. Bahkan mengusirnya dari rumah sendiri, namun diam-diam berhenti merokok dan minum demi menghemat uang. Setiap kali pergi ke rumah sakit untuk mengisi uang, bahkan tidak memberitahu putrinya. Aku tidak takut memberinya tekanan yang lebih besar. Ayah, ibu, putri. Kamu ini ngapain sih? Selama bertahun-tahun putrinya tidak berbakti. Putri minta maaf kepada kalian. Anak perempuan bodohku. Bangunlah. Kamu bilang apa? Omong kosong apa? Ayo pergi. Mari kita pulang. Hei, pulanglah dek. Mari kita pulang. Tidak pernah terpikirkan. Ketika sampai pada hari berikutnya, keluarga paman langsung masuk ke pintu rumah orang tua wanita. Ternyata keluarga paman wanita, demi mencapai status keluarga kaya, bisa-bisanya mau menikahkan wanita dengan pria berusia lebih dari 60 tahun. Kakak laki-laki, mereka telah menyiapkan mahar 1 juta, rumah senilai 2 juta yuan, masih ada mobil mewah senilai 500 ribu. Itu dia yang kamu sebut terakhir kali. Lebih tua beberapa puluh tahun daripada King Sui, Bos Sun Ya. Lebih dari puluhan tahun. Tidak peduli apa yang terjadi pada Tuan Sun. Lebih baik daripada si bodoh itu. Wanita mendengar, tidak bisa menahan lagi. Bertanya keras kepada mereka.
Mengapa tidak menikahkan putrinya dengan cucunya? Tapi bibi langsung menamparkan. Marah kepada dia bagaimana berani berbicara seperti itu kepada orang tua. Meskipun pria itu bodoh, tapi ketika melihat istri diintimidasi, dia maju dan bergulat dengan mereka. Paman melihat ini, mengangkat kakinya dan menendang. Kepala pria itu keras terbentur ke ember. Namun, tiba-tiba, pria itu justru mengembalikan ingatannya yang terlupakan selama 3 tahun. Zenu, aku menunggumu. Menantang musuh dinasti Xia, penyerang akan dihukum mati. Zenu, Zenu, bagaimana ini bisa terjadi? Zenu, jangan takut, Zenu, aku akan menelepon rumah sakit. Cepat, 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 cepat. Ah, bodohnya ini tidak akan mati kan? Ah, apa ini akan ditutup? Ayo, kita pergi. Jalan cepat, 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 cepat. Zhen Yu. Zhen Yu, kesadarannya pulih. Selama bertahun-tahun aku terjaga dalam kebingungan. Tapi aku ingat semuanya tentangmu. King Sui, aku telah menyakiti hatimu. Saya pasti akan mengatur sesuatu untukmu. Hadiah Natal yang menarik perhatian dunia. Aku ingin semua kekayaan terbaik dunia datang dan menyaksikan kebahagiaanku. Ibu, ini aku. Nak, 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 kemana kamu selama ini? Zhen Yu, kamu bodoh selama 3 tahun. King Sui tidak pernah meninggalkanmu, mengabaikan kritik dan dengan sepenuh hati merawatku. Wanita setia sepertimu sulit ditemukan di dunia ini. Dalam nama keluarga Xiao, untuk pertemuan keluarga di Provinsi Selatan, dengan perlakuan tertinggi dari keluarga Xiao, menghadiahkan hadiah pertunangan 1000 item, memberikan mahkota Phoenix dan jubah keluarga bagi keluarga Xiao. Walaupun keluarga Xiao memiliki aturan keluarga yang melarang pertemanan dengan orang biasa, namun, di dunia ini banyak keluarga kaya. Tidak ada gadis kaya yang sebanding dengan si King Sui, mengambil alih grup terkemuka di Provinsi Selatan, menghadiahkan saham senilai miliaran kepada keluarga sendiri, mengirim keluarga sendiri menuju puncak keluarga kaya di Provinsi Selatan. Saya akan segera melakukannya. Tuan An Junhu masih belum memberikan kabar. Selama 3 tahun, tidak ada jejak sama sekali. Awalnya aku ingin menunggu setelah mencapai prestasi dan kesuksesan, kemudian mengumumkan hubungan ayah dan anak dengan anak kecil yang menjengkelkan ini. Sekarang, Tuan, ditemukan. Pada kenyataannya, ada wanita yang sangat setia di dunia ini, memerintahkan An Junhu untuk kembali. Pernikahan besar dalam 3 hari. Bai si King Sui bersama selama beberapa tahun. Setia dan jujur hingga akhir. Mengangkatnya sebagai ibu permaisuri tingkat 1. Mendapatkan kehormatan abadi. Hahaha, sungguh beruntung. Kedua kebahagiaan datang kepada keponakan besar saya. Mari berbagi kegembiraan bersama. Hahaha. Xiao Zhenyu, apakah kau tahu betapa banyak penderitaan yang dilalui anak perempuanku selama beberapa tahun ini demi dirimu? Berapa banyak penderitaan yang dia derita? Jika kamu berani menyakiti hatinya, aku akan berjuang hingga akhir. Aku juga tidak akan berhenti sampai mati. Akhirnya putriku akhirnya berhasil keluar dari kesulitan. Selama bertahun-tahun, keluarga kita belum pernah mengalami kebahagiaan. Pernikahan kali ini haruslah meriah dan ramai. Saya akan segera memberitahu sanak saudara dan teman-teman saya. Ibu, benar-benar, sungguh baik. Ibu, apakah aku cantik hari ini?
King Sui, hari ini, aku ingin membuatmu menjadi pengantin yang paling bersinar di dunia ini. Pengantin paling memukau. King Sui, apa yang Zenyu katakan? Zenyu berkata, hari ini, akan membuatku menjadi pengantin paling memukau di seluruh dunia. Ayah, sungguh baik, ayo, hanya dengan bodohnya itu. Sayangnya dia hanya akan membuatmu menjadi pengantin paling memalukan. Lihatlah tempat pernikahan ini. Sangat biasa seperti yang kusangka. Asalkan bisa menikah dengan Zenyu. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Kamu memang keras kepala dan ngotot. Di dunia ini, wanita yang mana tidak ingin membuat pernikahan mereka gempar dan meriah. Ya ampun, jika ia menjadi Sun total, jauh lebih baik daripada ini. Sebagai seorang pria, jika wanitaku menikah dengan cara yang menyedihkan, aku akan mencari pohon untuk gantung diri. Tapi pada akhirnya, menikah dengan orang bodoh. Jika ini diketahui orang banyak, tidak bisa dimaklumi. Lihatlah keadaan ini begitu menyedihkan. Kalian masih bisa menyesal sekarang. Itu pasti. Cukup minta padaku. Saya bisa menghubungi Pak Sun. Sun sangat toleran. Pasti setuju untuk menerima King Sui sebagai istri kedua. Tidak perlu, anak perempuanku tidak sejelek itu. Kakak besar, kau pasti terpengaruh menular oleh menantu bodoh itu. Kalian semua menjadi bodoh. Hari ini aku meminta kalian datang. Karena kita dekat, aku meminta kalian datang sebagai saksi. Tapi jika kalian merendahkan kami, silakan pergi. Baik King Sui, kau pikir kami datang dengan sukarela untuk menghadiri pernikahanmu seperti ini? Kamu tak malu? Aku masih merasa malu. Jadi kalian datang ke sini buat apa? Kami datang tentu saja untuk melihat seberapa sederhanamu. Tapi tenanglah, kita yang akan kami hadiri hari ini adalah pernikahan besarnya Xiao. Nanti di sana akan hadir semua pejabat terkemuka. Jadi Anda tak memiliki kualifikasi untuk menjadi tamu VIP. Tapi untungnya suamiku adalah keturunan keluarga kaya. Dia bisa membawaku untuk menyaksikan momen pernikahan yang paling mewah. Kamu bicara apa sih? Kalau kamu menikah dengan Sun, siapa tahu kamu punya kualifikasi seperti ini. Sayangnya, kamu tetap berpegang pada orang bodoh itu. Itu bukanlah cinta buta, tapi kebodohan. Kebodohan, jangan iri. Tunggu aku kembali. Aku akan berbicara padamu dengan baik-baik. Perbedaan antara pernikahan ini dengan yang lainnya. Ah, sudah jam berapa ini? Mengapa menantumu yang bodoh itu belum datang? Mungkin itu karena dia yang bodoh. Upacara lamaran terlalu sederhana. Kamu pasti tidak berani datang lagi. Ahahaha, apa kaitannya denganmu sederhana atau tidak? Tolong segera pergi. Siapa yang memberimu hak untuk bertindak semena-mena? Berteriak-teriak di sini. Kami adalah tua-tuamu. Hari ini kami datang hanya untuk melihat. Dalam kapasitas sebagai kerabat. Datang untuk memberi dukungan. Jangan tak tahu malu. Kamu semua kerabat ini. Kalau begitu biarkan saja. Bahkan Aks. Song Xiaofeng diutus untuk menyajikan 1000 hadiah lamaran. Hadiah lamaran ini termasuk 1000 barang pusaka paling berharga saat ini. Dan juga mahkota Fengguan dan jubah warisan keluarga Xiao. Mahkota Fengguan dan jubah warisan ini adalah barang pusaka keluarga. Hanya mereka yang setia dan jujur yang boleh mengenakannya. Hanya yang berbakti kepada orang tua dan menjunjung tinggi etika yang boleh mengenakannya. Selain itu juga memberikan seluruh saham Fenghua Group, bernilai triliun. Menjadikan keluarga Bai sebagai puncak kekayaan di Provinsi Selatan. Total nilai semua hadiah lamaran adalah triliun. Orang datang membawa daftar hadiah. Nyonya muda, Tuan muda sudah di istana surga. Persiapan pesta sudah disiapkan. Mahkota Fengguan dan 1000 hadiah lamaran. Semua dipertunjukkan secara langsung. Tuan muda di rumahmu adalah Xiao Zenyu. Tuan putri, silakan. Ayah, ibu, ayo pergi.
bisa benar-benar berpura-pura. Sangat miskin sampai tidak bisa membeli gaun pengantin. Bahkan mencari sekelompok orang untuk berakting untuk kita. Pernikahan Tuan Muda Xiao juga diadakan di Paviliun Surga. Baiklah. Aku ingin pergi menonton pertunjukan ini. Bagaimana dia akan melanjutkan penampilannya? Ibu, ayo pergi. Kau bilang ini benar-benar tempat pernikahan yang dipesan oleh orang bodoh itu. Ini adalah ruang pesta Paviliun Surga. Katanya hanya perlu 1 jam. Harganya 50.000 yuan. Lihatlah barang-barang langka di ruangan ini. Semua itu bernilai mahal. Keluarga saudara kedua pasti bangkrut. Ya, meskipun mereka bangkrut, itu pun tidak cukup. Menurutku, ini jelas-jelas adalah tempat perjamuan pernikahan Tuan Muda Xiao. Ini apa sih? Melawan permusuhan, bertarung sendiri. Aku lihat kau telah banyak berlatih untuk pertunjukan hari ini. Pasti sudah banyak berlatih ya. Masih ada mahkota Fengguan dan gaun suaranya. Ratusan hadiah pertunangan. Ini adalah harta keluarga Xiao. Mahkota merah muda berada di sana. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kamu pikir kamu cocok dengan itu? Aku bilang, dengan status rendahmu, kau hanya cocok memakai gaun pengantin tua ini. Di mataku, gaun pengantinku dan gaun suaranya tak ada bedanya. Kumpulan rakyat jelata yang berpakaian kumuh. Bagaimana mereka bisa masuk? Ini tempat orang-orang berkuasa berkumpul. Tiangongge menabrak kita. Apakah kalian bertanggung jawab? Cepat suruh penjaga keamanan mengusir mereka. Sebarkan dan usir mereka. Segera pergi. Haha, baik King Sui. Bukankah kamu pemeran utama hari ini? Mengapa penjaga keamanan mengusirmu? Aksi kamu hari ini benar-benar membuatku ingin tertawa. Jika kita miskin, maka harus menerima kenyataan. Pasti harus melakukan hal ini. Sekarang rencana gagalmu benar-benar menyombongkan diri. Tidak malu sama sekali. Siapa yang memberi izin untuk mengusir orang? Saya mengizinkannya. I allow it. What's wrong? Kalian sekumpulan rakyat jelata berpakaian lusuh. Berani masuk dengan semena-mena ke paviliun istana surga yang penuh dengan orang-orang berkuasa. Lebih baik segera pergi dari sini. Kamu berani memukul aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Orang yang kamu takuti adalah siapa lagi? Mohon Nyonya Muda naik ke atas panggung untuk berganti pakaian. Nyonya Muda, menyeringai. Dari King Sui kamu punya. Pertunjukan kamu benar-benar bagus. Kalau bukan karena aku tahu asalmu yang hina, aku hampir saja dipermainkan olehmu. Aku tanya, berani naik ke panggung ini? Berani mengenakan mahkota Fengguan Siapi ini? Mohon Nyonya Sao naik panggung dengan tenang. Nyonya Sao, silakan naik panggung. Kamu benar-benar mau mati demi wajahmu sendiri. Kamu juga berani naik panggung untuk ini. Bukankah kamu sedang mencari maut? Semuanya sudah melihat. Kita tidak sama dengan mereka. King Sui, jangan usil. Lebih baik segera turun. Sekarang kamu berani naik panggung. Jadi jangan mati. Mahkota Feng Huang dan jubah istana ada di depanmu. Tapi kenapa kamu tidak mengenakannya? Biarkan kami melihat bagaimana kamu akan mati. Tuan Si tidak perlu khawatir. Mengganti pakaian Nyonya Sao. HMPH, mahkota Phoenix ini dari King Sui. Ini adalah hartawan keluarga Xiao dari konglomerat terbesar di Daxia. Jika kamu berani mencemari, Tuan Muda Xiao pasti tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Bahkan melibatkan semua orang kaya yang hadir di sini. Karena kamu semua akan dihukum bersama oleh Tuan Muda Xiao. Bagaimana hatimu begitu kejam? Berhenti. Kalian rakyat kelas bawah seperti ini. Tadi kami tidak mengusirmu.
Sudah memberikan toleransi terbesar kepada kalian para orang kaya yang hadir di sini. Sudah memberikan toleransi terbesar kepada kalian. Sekarang berani mencoba mengotori mahkota Phoenix ini. Ini adalah dosa tak termaafkan. Segera pergi dari sini. Ketua Dewan Pengurus Feng Hua Group, Jiang Bancheng bertemu dengan Tuan Muda. Pernikahan besar kali ini, saya akan mengambil alih Feng Hua Group yang telah kamu dirikan dengan susah payahmu. Sebagai pemberian mahar untuk keluarga baik, tidak ada masalah, kan? Saya tidak berani. Sebagai perwakilan dari Feng Hua Group, diberikan sebagai mahar untuk Nyonya Muda, melambangkan pengakuan Tuan Muda kepada hamba tua. Saya sangat berterima kasih. Kerja kerasmu sudah terlihat semua orang. Setelah ini, ayo pergi ke kota Peking untuk melaporkan. Terima kasih atas penghargaan dari Tuan Muda. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Setelah kematian, tidak ada lagi. Apakah semuanya baik-baik saja di hotel? Jangan khawatir, saya sudah mengirim Kuanzi untuk pergi. Pastikan tidak ada kesalahan. Hai, Tuan Muda. Ada yang tidak beres dengan hotelnya. Ada apa? Bersama